Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelas Statistik Ekonomi dan Bisnis 2, RM07 kelompok 3, ingin mempresentasikan materi mengenai regresi linear berganda. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai materi yang akan kami bawakan, izinkan kelompok kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Bella Amalia dengan NPM 2034 02516098. Saya Putri Maudatur Rahma, NPM 203402516105. Saya Siti Nurlisa dengan NPM 203402516112. Perkenalkan, nama saya Ima Salasantika dengan nomor NPM 203402516114. Lisa Rianti dengan NPM 203402516126. Perkenalkan, saya Salsyadillah Safira Sekarani dengan NPM 203402516128. Perkenalkan, saya Dimas Ardiansyah dengan NPM 203402516195. Perkenalkan, nama saya Galih Wiramada dengan NPM 203402516210. Perkenalkan, nama saya Tio Alfi Gifari dengan NPM 203402516229. Adapun materi yang akan kami bawakan, diantaranya yang pertama, pengertian dan manfaat regresi berganda. Yang kedua, jenis regresi berganda. Yang ketiga, uji validitas dan reliabilitas data primer. Yang keempat, studi kasus dan analisis. Dan yang terakhir, pembahasan soal. Pengertian regresi berganda. Regresi berganda adalah model regresi atau prediksi yang melibatkan lebih dari satu variabel bebas atau prediktor. Istilah regresi berganda dapat disebut juga dengan istilah multiple regression. Kata multiple berarti jamak atau lebih dari satu variabel. Menurut Sugiono, menyatakan bahwa analisis regresi berganda merupakan suatu alat analisis yang digunakan untuk memprediksikan berubahnya nilai variabel tertentu bila variabel lain berubah. Jumlah variabel independen yang diteliti lebih dari satu, sehingga dikatakan regresi berganda. Hubungan antara variabel tersebut dapat dicirikan melalui model matematika yang disebut dengan model regresi. Model regresi berganda dilakukan untuk mengetahui apakah ada pengaruh yang signifikan dari variabel yang diteliti. Analisis regresi linear berganda dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah ada pengaruh yang signifikan dari variabel yang telah diteliti. Selanjutnya, rumus regresi berganda, di mana adanya hubungan antara variabel X1 atau lokasi dan X2 atau promosi penjualan dan Y atau kepuasan. Rumus yang digunakan yaitu 1. Persamaan regresi untuk dua variabel bebas atau prediktor adalah Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2. 2. Persamaan regresi untuk 3 plus B2X2 plus B3X3. 3. Persamaan regresi untuk N variabel bebas atau prediktor adalah Y sama dengan A plus B1X1 plus B2X2 plus B3X3 plus BNXN, di mana terdapat keterangan yaitu Y sama dengan variabel terikat atau B sama dengan koefisien regresi, X1 sama dengan lokasi, dan X2 sama dengan promosi penjualan. Selanjutnya ada manfaat analisis regresi. Analisis regresi digunakan hampir pada semua bidang kehidupan, baik itu dalam industri, pemerintahan, engineer, ekonomi, dan lain sebagainya. Dan berikut ini beberapa manfaat yang bisa didapatkan dengan melakukan penerapan analisis regresi. Yang pertama, pembuatan estimasi rata-rata dan nilai variabel tergantung dengan didasarkan pada nilai variabel bebas. 2. Untuk menguji hipotesis. Ketiga, meramalkan nilai rata-rata variabel bebas yang didasari nilai variabel bebas di luar jangkauan sampel. Jenis regresi berganda. Regresi berganda sebagai salah satu jenis analisis statistik
Banyak sekali macamnya, tergantung pada skala data per variabel. Berikut jenis regresi berganda. 1. Regresi linear berganda. Regresi linear berganda adalah model regresi berganda jika variabel terikatnya berskala data interval atau rasio. Namun ada juga regresi linear di mana variabel bebas menggunakan skala data nominal atau ordinal, yang biasa disebut dengan istilah data dummy. Yang kedua, regresi logistik berganda. Regresi logistik berganda adalah model regresi berganda jika variabel terikatnya adalah data dikotomi. Data dikotomi sendiri artinya dalam bentuk kategorik dengan jumlah kategorik sebanyak 2. Misalnya, laki-laki dan perempuan, baik dan buruk, iya dan tidak, benar dan salah, serta contoh lainnya. Yang ketiga, regresi ordinal berganda. Regresi berganda jenis ini adalah analisis regresi di mana variabel terikat adalah berskala data ordinal. Regresi ini memiliki keunikan yaitu jika variabel bebas adalah data kategorik atau kualitatif, maka disebut sebagai faktor. Sedangkan jika variabel bebas adalah data numerik atau kuantitatif, maka disebut sebagai covariates. Yang keempat, regresi multinomial berganda. Regresi multinomial berganda adalah jenis regresi di mana variabel terikat adalah data nominal dengan jumlah kategori lebih dari 2. Dan variabel bebas adalah lebih dari 1 variabel. Regresi ini hampir sama dengan regresi logistik berganda. Namun bedanya adalah regresi multinomial berganda variabel terikat kategorinya lebih dari 2, sedangkan regresi logistik berganda variabel terikat kategorinya hanya 2. Selain mirip dengan regresi logistik berganda, regresi ini juga mirip dengan regresi ordinal. Bedanya, skala data pada regresi ini tidak bertingkat atau bukan ordinal. Yang terakhir, regresi data panel berganda. Bisa disebut dengan istilah regresi linear data panel berganda jika ada lebih dari 1 variabel bebas. Namun, kebanyakan orang menyebutnya dengan regresi data panel. Selanjutnya, uji validitas data primer. Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah suatu instrumen alat ukur telah menjalankan fungsi ukurannya. Rumus untuk menguji validitas data adalah sebagai berikut. R sama dengan N dikali dengan sigma XY minus sigma X dikali sigma Y per akar dari sigma dikali N kali sigma X kuadrat minus sigma X kuadrat dikurangi dengan N sigma Y kuadrat minus sigma Y kuadrat. Dengan kriteria pengujian adalah apabila R hitung lebih besar dari R tabel, maka data dinyatakan valid. Lalu apabila R hitung lebih kecil dari R tabel, maka data dinyatakan tidak valid. Selanjutnya, uji reliabilitas data primer, yaitu uji kepercayaan terhadap instrumen. Suatu instrumen dapat memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi jika hasil dari pengujian instrumen tersebut menunjukkan hasil yang tepat. Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui tingkat kestabilan suatu alat ukur. Jika digunakan dalam beberapa kali pengukuran terhadap kelompok subjek yang sama, diperoleh hasil yang relatif sama, maka hasil pengukuran dianggap sudah dapat dipercaya. Menurut Ari Kunto, uji reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan rumus Alpha-Cronbach, yaitu R sama dengan K per K min 1 dikali dengan 1 dikurangi sigma dari standar deviasi B kuadrat per standar deviasi T kuadrat. Uji reliabilitas digunakan Alpha-Cronbach dinamakan suatu instrumen dapat dikatakan handal atau reliable bila memilih koefisien kehandalan atau alfa sebesar 0,6 atau lebih, menurut Ari Kunto. Uji secara simultan, uji F. Uji F adalah F-test digunakan untuk memperhatikan apakah seluruh variabel bebas mempengaruhi variabel terikat dengan menggunakan langkah sebagai berikut. Sugiono 2008. F sama dengan R2 per
K-1 per 1 R pangkat 2 dibagi N min K. Untuk membuktikan kebenaran hipotesis digunakan uji secara simultan, yaitu dengan membandingkan F hitung dengan F tabel, di mana F hitung lebih besar dari F tabel pada tingkatan signifikan sama dengan 0,05%. KF hitung lebih besar dari F tabel, maka hipotesis 0 ditolak dan hipotesis alternatif diterima. Jika F hitung lebih kecil dari F tabel, maka hipotesis 0 diterima dan hipotesis alternatif ditolak. Uji secara parsial atau uji T. Untuk menguji hubungan regresi secara terpisah atau menguji hipotesis minor, hipotesis 0 adalah menyatakan tidak adanya pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Sedangkan hipotesis alternatif merupakan hipotesis yang menyatakan adanya pengaruh dari variabel bebas. Perhitungan tes digunakan dengan rumus sebagai berikut. T hitung BI dibagi SBI. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan T yang didapatkan dari perhitungan dengan nilai T yang ada pada tabel T dengan tingkat kesalahan sebesar 5% dengan derajat kebebasan atau degree of freedom sebesar N dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut. Bila T hitung lebih besar dari T tabel, maka hipotesis 0 ditolak dan hipotesis alternatif diterima. Sebaliknya, bila T hitung lebih kecil dari T tabel, maka hipotesis 0 diterima dan hipotesis alternatif ditolak. Selanjutnya, ada studi kasus dari jurnal internasional. Studi kasus kali ini kami hanya mencantumkan link. Karena slide PowerPoint yang tidak mencukupi, di mana studi kasus ini ditulis oleh Stan Kostanik dan Zeljko Virasic dengan judul Analysis of Macroeconomic Factor Effect to Gross Domestic Product of Bosnia and Herzegovina using the Multiple Linear Regression Model, atau dalam bahasa Indonesia, analisis pengaruh faktor makroekonomi terhadap produk domestik kotor Bosnia dan Herzegovina menggunakan model regresi linear ganda, di mana kami telah menemukan analisis studi kasus tersebut, yaitu banyak faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan negara. Dan salah satu yang terpenting adalah produk domestik bruto atau PDB. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh faktor makroekonomi atau variabel bebas terhadap produk domestik bruto atau variabel terikat, dan berdasarkan penelitian teoritis dan metodologis dengan menggunakan metode enter dari 6 variabel bebas, semuanya dimasukkan dalam model regresi. Sedangkan urutan penyertaan dalam model adalah sebagai berikut: penanaman modal asing langsung, impor, ekspor, tingkat pertumbuhan, pengangguran, dan inflasi, dengan tujuan kuantifikasi hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan indikator makroekonomi lainnya. Penulis telah memilih model regresi linear berganda yang diperluas dengan menerapkan metode enter dan prosedur regresi, serta analisis residual. Hasil analisis menunjukkan bahwa PDB sebesar 93,2% dapat dijelaskan oleh pengaruh variabel bebas, FDI, atau Foreign Direct Investment, impor, ekspor, tingkat pertumbuhan, pengangguran, inflasi. Faktor-faktor lain yang dapat diabaikan, 6,8%, menjelaskan indikator terpenting dari kegiatan ekonomi suatu negara. Dari semua variabel independen yang dianalisis, impor berpengaruh besar terhadap PDB, diikuti FDI dan ekspor. Dari hal tersebut, di atas kita dapat mengkonfirmasi hipotesis yang ditetapkan makalah ini bahwa pemilihan prediktor yang didefinisikan dalam model regresi linear berganda adalah signifikan dalam hal perkembangan PDB Bosnia dan Herzegovina selama periode yang diamati dari tahun 2005 sampai 2018. Berikut adalah contoh soal dari regresi berganda. Bisa dilihat dari tabel, ada bulan, ada X1 sebagai jam kerja pegawai, ada X2 jam kerja mesin atau komputer, ada Y pajak aktual yang tidak dibayar. Cara penyelesaiannya adalah ada N ke itu sama aja dengan bulan, X1, X2, Y, X1Y, X2Y, X1, X2, X1 pangkat 2, X2 pangkat 2, Y pangkat 2. N ke 1 sampai 10 sama aja dari Januari sampai Oktober. X1 ada 45, X2 ada 16, dan Y ada 29. Penjelasan X1Y adalah 45 dikali 29, hasilnya 1305.
X2Y artinya adalah 16 dikali 29, hasilnya 464. Ada X1, X2, yaitu 45 dikali 16, hasilnya 720. Ada X1 pangkat 2, yaitu 16 pangkat 2, hasilnya 2025. Ada X2 pangkat 2, yaitu 16 pangkat 2, hasilnya 256. Dan Y pangkat 2, yaitu 29 pangkat 2, hasilnya 841, dan seterusnya. Kita total dulu jumlah semua kolom. Setelah itu kita hitung rata-ratanya. Cara menghitung rata-rata adalah 441 dibagi 10. Kenapa dibagi 10? Karena semuanya ada jumlahnya 10. Dari tabel yang sudah dijelaskan tadi, maka kita akan melakukan perhitungan selanjutnya. Yaitu yang pertama, kita mencari sigma Y pangkat 2 sama dengan sigma Y pangkat 2 dikurang N dikali rata-rata Y pangkat 2. Sama dengan 7.428 dikurang 10 dikali 27,2 pangkat 2, hasilnya 29,6. Selanjutnya, sigma X1 pangkat 2 sama dengan sigma X1 pangkat 2 dikurang N dikali rata-rata X1 pangkat 2 sama dengan 19.461 dikurang 10 dikali 44,1 pangkat 2, hasilnya 12,9. Selanjutnya itu ada sigma X2 pangkat 2 sama dengan sigma X2 pangkat 2 dikurang N dikali rata-rata X2 pangkat 2 sama dengan 2.173 dikurang 10 dikali 14,7 pangkat 2, hasilnya 12,1. Dan yang selanjutnya ada sigma X1Y sama dengan sigma X1Y dikurang N dikali rata-rata X1 dikali rata-rata Y sama dengan 12.005 dikurang 10 dikali 44,1 dikali 27,2, hasilnya 9,8. Selanjutnya ada sigma X2Y sama dengan sigma X2Y dikurang N dikali rata-rata X2 dikali rata-rata Y. Sama dengan 4.013 dikurang 10 dikali 14,7 dikali 27,2, hasilnya 14,6. Dan yang terakhir, ada sigma X1, X2 sama dengan sigma X1, X2 dikurang N dikali rata-rata X1 dikali rata-rata X2 sama dengan 6.485 dikurang 10 dikali 44,1 dikali 14,7, hasilnya 2,3. Next. Dan yang dimana kita bisa langsung masukkan ke rumus, yaitu A sama dengan rata-rata Y dikurang B1 dikali rata-rata X1 dikurang B2 dikali rata-rata X2. Yang dimana B1 sama dengan sigma YX1 dikali sigma X2 pangkat 2 dikurang sigma YX2 dikali sigma X1 X2 dibagi sigma X1 pangkat 2 dikali sigma X2 pangkat 2 dikurang sigma X1 X2 pangkat 2. Dan untuk B2-nya adalah sigma YX2 dikali sigma X1 pangkat 2 dikurang sigma YX1 dikali sigma X1 X2 dibagi sigma X1 pangkat 2 dikali sigma X2 pangkat 2 dikurang sigma X1 X2 dipangkat 2. Next. Selanjutnya, B1 sama dengan sigma X2 pangkat 2 dikali sigma X1Y dikurang sigma X1 X2 dikali sigma X2Y dibagi sigma X1 pangkat 2 dikali sigma X pangkat 2 dikurang sigma X1 X2 pangkat 2 sama dengan 12,1 dikali 9,8 dikurang 2,3 dikali 14,6 dibagi 12,9 dikali 12,1 dikurang 2,3 pangkat 2 sama dengan 0,564. B2 sama dengan sigma X1 pangkat 2 dikali sigma X2Y dikurang sigma X1 X2 dikali sigma XY dibagi sigma X1 pangkat 2 dikali sigma X2 pangkat 2 dikurang sigma X1 X2 pangkat 2 sama dengan 12,9 dikali 14,6 dikurang 2,3 dikali 9,8 dibagi 12,9 dikali 12,1 dikurang 2,3 pangkat 2 sama dengan 1,099. A sama dengan rata-rata Y dikurang B1 rata-rata X dikurang B2 rata-rata X2 sama dengan 27,2 dikurang 0,564 dikali 44,1 dikurang 1,099 dikali 14,7 sama dengan minus 13,828. Sehingga diperoleh persamaan regresi linear berganda yaitu Y sama dengan
minus 13,828 ditambah 0,564 X1 ditambah 1,099 X2. Next. Selanjutnya, soal. Sebuah penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah ada pengaruh makanan ikan tiap hari dalam seminggu X1 dan panjang ikan X2 terhadap berat ikan Y di Desa Tani Tambak Raya Sejahtera. Data sebagai berikut. Tentukan persamaan regresi ganda. 2. Buktikan apakah ada pengaruh yang signifikan antara makanan ikan dan panjang ikan terhadap berat ikan di Desa Tani Tambak Raya Sejahtera. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye-bye. Yuk.